Siapa di sini yang kalau habis gajian uangnya nggak tahu kemana? Masih tanggal muda, udah nanya-nanya, kapan sih gajian lagi? Gajian masih lama ya, dan ini jadi masalah buat kebanyakan orang. Jangankan planning jangka panjang, sampai weekend depan aja udah kejang-kejang itu dompet, minta suntikan modal lagi. Dan gue juga sempet nemu artikel kayak gini, 73% milenial hidup dari gaji ke gaji. Jadi setiap kali gajian pasti ludes, gak ada saving, kondisi keuangannya gak stabil. Jadi kalau ada pengeluaran gak terduga sedikit aja, itu kondisi keuangan udah makin hancur jadinya. Kayak harus berobat ke rumah sakit, atau motor atau mobil kalian tiba-tiba rusak, butuh perbaikan besar. Kalian pernah gak kepikiran, apa sih yang salah? Kalau kayak gini terus, mau kerja sampai umur berapa? Mungkin buat yang masih umur 20-an, itu belum kepikiran jauh sampai ke sana. Tapi, dengan kondisi ekonomi yang gak menentu, inflasi, barang-barang makin mahal, secara finansial, apa yang bakal kalian andelin di usia tua nanti? Celengan ayam atau jam sostek? Kalau kalian punya tabungan 50-100 juta sekarang, dalam 10-20 tahun lagi, value-nya jadi semakin kecil, ya karena inflasi tadi ya. Barang-barang semakin mahal, sementara uang kalian segitu-gitu aja kalau ditabung doang. Nah, di video ini gue mau sharing strategi keuangan, step-step yang harus kalian lakuin ketika dapat gaji. Apa yang harus dilakuin supaya uangnya itu bisa cukup buat kebutuhan sehari-hari, tapi masih bisa dipakai untuk planning jangka panjang, kedepannya mau kayak gimana. Ini ngasih rasa aman ketika finansial kita tuh stabil. Dan kita langsung masuk ke step yang pertama, subscribe. Budgeting. Ini basic dari keuangan personal kalian. Ketika berhubungan sama keuangan personal, banyak dari kalian yang cuma pakai pengelompokan di pikiran sendiri. Misalnya, kalian punya gaji atau dapat income itu di 5 juta. 3 jutanya itu buat bayar rumah, listrik, dan kebutuhan sehari-hari. Sisanya 1,5 buat makan, dan 500.000 buat ditabung. Secara psikologis, ini namanya mental accounting. Jadi kalian ngebudgetin cuma berdasarkan kira-kira untuk kebutuhan rumah berapa, untuk makan berapa. Kelihatannya ini memang lebih simple ketimbang kita nulis pengeluaran secara real. Tapi kalau kalian mau tahu, mental accounting sebenarnya punya kekurangan sendiri. Dan ini jadi salah satu penyebab banyak orang yang jadi kesulitan soal keuangan. Entah sehabis gajian langsung ludes, atau malah akhirnya kejebak utang. Karena konsepnya, ketika kalian udah budgeting 500.000 untuk beli kopi selama sebulan, nah tiba-tiba ada pengeluaran mendadak sebanyak 500.000 lagi. Jadi kalian nggak ngurangin dari plafon-plafon tadi, keperluan mendesaknya malah ngambil dari tempat baru, entah itu ngutang atau kartu kredit. Nah ini yang sebenarnya jadi salah. Solusi sederhananya, nulisin budget secara real. Ya, ditulis. Kedengarannya memang cukup ribet. Jadi ketika ditulis, kita bisa dengan kesadaran penuh, ketimbang kita cuman pengelompokan kayak tadi. Nilai plusnya di sini, kita jadi tahu secara rinci apa yang benar-benar kita butuhin dan yang nggak kita butuhin. Pastinya, budgeting ini dengan ngesampingin hal-hal yang di luar kebutuhan pokok kalian, kayak langganan Netflix atau Spotify. Di sini kita bisa dapetin kebutuhan untuk rumah, termasuk sewa atau cicilan, listrik, air, kurang lebih 30% dari penghasilan. Dan kemudian, untuk makanan menurut para ahli di bidang finansial, itu sekitar 10-15%. Tapi, setelah gua kalkulasi dan menimbang juga inflasi yang terjadi, gue perhitungkan ini di angka 20% idealnya. Setelah kita tahu hitungan ini, hal selanjutnya yang harus dilakuin itu ngejaga biaya kebutuhan itu idealnya di angka 50% dari penghasilan. Bagus kalau bisa di bawah 50%. Kita ngomong konteksnya di budgeting sehat ya. Dan gimana kalau over dari 50%? Kalian bisa coba untuk lihat lagi, ada nggak yang bisa diganti untuk biayanya? Mungkin aja kalian nggak butuh sewa rumah atau tempat yang mewah banget. Itu bisa diganti ke yang biasa aja. Atau kalian nggak perlu beli bahan-bahan makanan yang organik. Bisa kalian ganti ke sayur-sayur yang biasa aja. Karena pastinya beda harga tuh. Nah, setelah kalian bangun fondasinya, budgeting ini, step kedua, itu bayar utang dulu.
atau dana darurat dulu. Buat kalian yang memang udah punya saving, itu sebesar 3-6 bulan dari kebutuhan pokok, itu boleh banget prioritasin ke utang dulu. Tapi kalau misalnya belum punya, gue akan saranin kalian sisihin untuk dana darurat dulu. Jadi yang kedua kita masuk ke dana darurat. Kita semua tahu, hidup itu nggak bisa diprediksi. Tiba-tiba motor atau mobil kalian mogok di tengah jalan, butuh servis. Nah ini kan pengeluaran yang gak kita duga-duga. Tapi kita harus siapin nih, kira-kira bakal keluar biaya berapa untuk perbaikan itu tadi. Daripada kalian nambah-nambah utang, entah kartu kredit atau pinjol, yang akhirnya malah bikin kejebak. Kalian wajib punya dana darurat. Pertanyaannya, berapa sih nominal yang cukup buat dana darurat kalian itu? Ngomongin soal nominal, tiap orang pasti punya penghasilan dan kondisi keuangan yang berbeda-beda. Di sini gue akan bagi ke 3 jenis. Yang pertama itu single atau nggak ada tanggungan. Itu minimal punya 3 kali dari biaya pokok bulanan. Yang kedua itu punya tanggungan atau keluarga kecil. Minimal 6-9 kali biaya pokok bulanan. Yang ketiga, keluarga besar yang punya anak mungkin 3-5. Itu minimal punya 9-12 kali dari biaya pokok bulanan. Kenapa jadi makin besar? Karena ketika jumlah tanggungan makin banyak, resiko untuk punya pengeluaran nggak terduga itu juga semakin besar. Jadi nggak ada salahnya kalau lifestyle-nya itu dikurang-kurangin buat keamanan finansial kalian juga. Dan kita masuk ke poin yang ketiga. Ngomong-ngomong soal utang, ini udah nggak asing lagi pastinya. Ada KPR, cicilan kendaraan, sampai utang konsumtif, kayak belanja barang-barang lifestyle, baju, sepatu, tas, atau HP. Jadi, apakah ngutang itu buruk? Tentu aja enggak, selama nggak bikin keadaan finansial kita jadi rusak. Contohnya, kalian punya banyak utang dengan bunga yang besar, kayak banyakin pinjol atau pay later, ini pasti nggak sehat banget. Yang kedua, utang-utang konsumtif yang nggak terkendali. Jadi bahasa lainnya impulsive buying, pembelian yang nggak dikontrol. Dan di sini ada 2 strategi yang bisa kalian pakai buat ngatur utang kalian. Yang pertama ada metode avalanche. 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 Avalanche ini pendekatan yang utamain buat melunasin utang dengan suku bunga tinggi terlebih dahulu. Misalnya, kalian ada utang pinjol yang bunganya sampai 50%. Prioritasin untuk bayar ke sini dulu. Karena ini yang jadi beban berat buat keuangan kalian secara keseluruhan. Baru bayar utang-utang lainnya dengan bunga yang lebih kecil. Yang kedua ada metode snowball. Itu pendekatan yang ngutamain lunasin utang dengan saldo terendah terlebih dahulu. Jadi fokusnya ke saldo utang yang paling rendah, biar lunas duluan. Kedua metode ini punya keuntungannya masing-masing. Yang pertama, kalau metode avalanche, itu bisa ngehemat keuangan kalian jangka panjang, karena nggak terbebani sama bunga yang gede tadi. Yang kedua, metode snowball. Ini fokusnya ke saldo yang paling rendah, jadi jumlah utang yang paling kecil, biar lunas duluan. Jadi bisa ngasih efek motivasi juga buat ngelunasin utang-utang berikutnya. Terlepas dari metode yang kalian pilih, dua-duanya itu punya sisi positif. Step selanjutnya yang gak kalah penting dari yang tadi, itu investasi. Kenapa ini ditaruh di urutan keempat setelah dana darurat atau bayar utang-utang tadi? Konsepnya, kalian bisa berinvestasi dengan tenang setelah ngeberesin atau ngatur utang-utang kalian tadi. Dan ternyata masih banyak juga yang skeptis sama investasi ini. Kayak saham-saham yang harus dipantauin terus-terusan. Harus ngeliatin grafiknya, candle-nya. Udah kayak broker-broker yang layarnya sampai 3. Padahal gak seribet itu. Dan begitu kalian ngerti konsep dari investasi ini, lipat gandain uang kalian itu bukan hal yang mustahil. Keuntungan dari kalian punya investasi. Yang pertama itu, uang kalian gak tergerus sama inflasi. Yang mana nilai uang yang kalian pegang itu semakin rendah. Atau harga barangnya yang naik. Contoh, kalau 10 tahun lalu, kalian beli motor baru paling murah itu sekitar 13 jutaan. Sekarang kalian butuh uang sekitar 18 jutaan. Keuntungan yang kedua, ya lipat gandain uang. Jadi dari pokok nilai yang kalian investasi, itu bisa berbunga. Dan kemudian, bunganya itu bisa berbunga lagi. Contoh,
kalian investasi sebanyak 500.000 per bulan. Dengan asumsi bunganya itu sekitar 10% per tahun. Kalau kalian investasi selama 5 tahun, jadi 500.000 selama 5 tahun, itu nilainya jadi 36.630.000 di tahun kelima. Ketimbang kalian cuma taruh uang kalian di bank, jadi cuma nabung kayak di bank doang, itu totalnya cuma 30 juta. Sementara kalau kalian invest, itu berpotensi untuk dapat return sebanyak 6 juta. Jadi lebih untung kan? Dan ini ada contoh instrumen investasi yang nggak ribet, cocok banget buat pemula. Tapi bukan berarti kalian nggak usah pelajari ya. Yang pertama ada nabung emas. Salah satu contohnya itu Pegadaian. Mereka punya fitur nabung emas di mana mereka ngasih banyak jaminan. Menariknya, mereka juga nawarin nabung emas itu mulai dari 0,01 gram atau ketika gue konversi sekitar 11 ribuan. Kalau harga emasnya itu di 1.130.000. Dan yang kedua ada reksadana. Yang gue rekomendasiin itu reksadana pasar uang atau RDPU. Itu jenis reksadana di mana dana investasinya bakalan diinvestasiin sama manajer investasi ke instrumen-instrumen pasar uang kayak deposito, sertifikat utang negara, sertifikat Bank Indonesia, dan ada juga obligasi. Jadi keuntungan kita invest di RDPU ini tingkat resikonya itu rendah, yang bisa jadi alternatif pilihan buat para pemula. RDPU ini kita bisa temuin di beberapa platform, bahkan di mobile juga. Kayak ada Bibit, Peluang, Ajaib, dan mereka nawarin investasi mulai dari 100.000 aja. Nah, ini pasti cocok banget buat kalian yang mau mulai investasi. Dan step selanjutnya, beli waktu kalian sendiri. Ketika udah sampai di tahap ini, budgeting udah oke, dana darurat udah punya, utang udah terkendali, investasi juga udah jalan. Ini udah di tahap finansial yang cukup stabil, terkendali. Pada akhirnya ketika udah di tahap ini, kalian bakal nyadar, bukan uang lagi yang jadi puncak kebutuhan, tapi waktu. Semua orang punya waktu yang sama, cuma 24 jam. Waktu ini adalah sesuatu yang gak bisa kita tambahin nilainya. Analoginya begini, di titik penghasilan kalian, contoh baru 5 juta, baru start kerja, usaha, bayar biaya ART sekitar 1,5-2 juta buat ngurus rumah kalian, itu pastinya cukup berat. Mungkin kalian mikirnya, mending dikerjain sendiri aja. Sedikit lebih capek, tapi bisa hemat 30-40% dari penghasilan kalian. Coba bayangin, waktu untuk bersih-bersih rumah tadi, entah masak, nyapu, ngepel, yang mungkin menyita waktu berjam-jam, itu bisa kalian pakai buat usaha sampingan, kerja part-time, yang mungkin bisa ngasilin 5-10 juta lainnya. Pastinya kalian udah nggak ragu lagi buat pekerjain ART senilai 1,5-2 juta tadi. Karena dengan biaya yang udah dikeluarin tadi, kalian bisa hemat waktu buat dapetin penghasilan yang berkali-kali lipat dari pengeluaran tadi. Atau bisa juga waktunya kalian pakai buat beli pengalaman yang bisa ngebawa kita jadi lebih produktif. Kayak luangin waktu untuk keluarga, orang-orang terdekat, yang akhirnya bisa juga ngasih kalian pengalaman, perasaan bahagia, dan bisa jadi lebih produktif lagi. Istilah ekonominya itu opportunity cost. Jadi ngeluarin biaya untuk dapetin keuntungan lainnya. Dan kalau kita rekap semuanya dari awal, stepnya jadi begini. Yang pertama, budgeting. Ini penting buat ngebatasin pengeluaran yang nggak diperluin. Jadi kita bisa tahu apa yang benar-benar kita butuhin secara real. Yang kedua, dana darurat. Kita nggak tahu bakal punya pengeluaran apa aja yang nggak terduga. Ini dilakuin biar nggak nambah utang kalian. Yang ketiga, ngatur utang. Poinnya adalah menghindari utang-utang konsumtif yang berlebihan, yang mana ini bisa merusak keuangan kalian. Dan ada 2 metode yang bisa dipakai buat ngatur utang kalian. Yang pertama avalanche, yang kedua snowball, dan yang keempat itu investasi. Ini salah satu cara buat ngelipat gandain uang kalian. Dan yang kelima, beli waktu kalian sendiri. Ini bisa untuk menambah income lagi atau experience yang pastinya bakal jadi lebih produktif lagi. Semoga kelima step tadi bisa jadi solusi yang tepat buat keuangan jangka panjang kalian. Like kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka. Gue Martius Japari, sampai ketemu di video selanjutnya.